ああ、違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kita akan membahas lagi lanjutan dari video kemarin. Tapi buat yang baru gabung di channel ini, gua saranin agar kalian cek video sebelumnya di channel ini, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Dan oke langsung saja, kita gas langsung ke pembahasannya. お前に何がわかる。 Dan kembali lagi, setelah Seiichi mengikuti Ryul yang berjalan melewati gerbang. Akhirnya Seiichi telah berhasil melewati gerbang utama, dan Seiichi merasa takjub dengan pemandangan yang dilihatnya di balik gerbang. Seiichi takjub melihat mereka penuh dengan luka. Bahkan banyak tentara yang bercucuran darah, mencari tim medis untuk mengobatinya. Bahkan warga dan anak-anak di sini, juga ikut dalam proses penanganan prajurit yang terluka, sungguh kerajaan yang ironis. Melihat Seiichi yang plonga-plongo, Ryul tertawa keras, seakan mengatakan kalau di sini Seiichi nggak bisa apa-apa, widih songong juga nih pepaya tempur. Dan mereka berhenti tepat di depan sebuah kotak, lalu Seiichi mengatakan, baiklah, sepertinya sekarang aku sudah bisa berguna lagi. Mampus kau pepaya tempur, lihat nih kelakuan gila Seiichi. Dan Ryul membentakkan suaranya kepada Seiichi. Apakah matamu hanya hiasan? Setelah apa yang kamu lihat tadi, apakah kamu bisa membantu? Lihatlah tentara yang terluka itu. Tidak ada lagi obat pemulihan, dan ruang medis juga sudah penuh dengan banyak orang yang terluka. Sedangkan musuh tidak akan menunggu kami sembuh dari luka, dalam pertempuran ini. Kami tidak mempunyai waktu, untuk menyembuhkan luka, bahkan meski kamu memiliki obat pemulih sekalipun. Dan tiba-tiba, Seiichi mengeluarkan obat pemulihan terbaik dari item box-nya, dan kemudian berkata, apakah ini semua cukup? Obat pemulih Seiichi itu dibuat dari hutan kesedihan tanpa ujung, dan dibudidayakan atau dilipat gandakan oleh Seiichi, di ruang virtual handphonenya, seperti biji buah evolusi yang ditanamnya. Ngomong-ngomong, di sini buah evolusi Seiichi tumbuh sangat subur, dan sudah dipanen, tapi Seiichi bingung mau digunain buat apa. Jadi buat yang mau pesen buah evolusi biar bisa punya banyak harem, bisa konsultasi atau hubungi nomor telepon masing-masing. Sementara itu di sisi Ryul menggelengkan dadanya, sorry, maksud gua menggelengkan kepalanya. Ryul terlihat takjub melihat banyak ramuan pemulih tingkat tinggi, bahkan bukan hanya itu, ramuan dari item level legendaris pun, juga ada di sana. Lalu Seiichi berkata, ada apa, apakah masih kurang? Jika mau aku bisa membuatnya lagi, tapi tunggulah, aku butuh waktu 3 detik untuk satu item. Di balik wajah polos Seiichi mengatakan caranya membuat ramuan, di sisi Ryul kembali melongo dengar penjelasan Seiichi. Lalu Seiichi mengaktifkan skillnya dan membuat ramuan itu, dan ya ampun, dalam sekejap udah jadi bahkan nggak ada 3 detik, emang gila si Kang Mas Raden Seiichi Budoyo-kerso mangun sejagat ini. Dan lanjut Seiichi minta Ryul untuk memberinya sebuah obat, tapi di sini Ryul terdiam, dan meraih pundak Seiichi, lalu Ryul mengocok tubuh Seiichi, sorry, maksud gua menggoyang tubuh Seiichi. Dan Ryul berkata, apakah kamu dewa, kamu seorang dewa kan? Kamu pasti dewa ini luar binasa kamu beneran dewa ya kamu pasti dewa yang menyamar, asli di sini gua kesel baca dan nulis naskahnya tuh cewek. Sedangkan di sisi buah pak pohon, sedang tertawa ngeliat Seiichi dikocok. Dan tiba-tiba seseorang datang, dan menyuruh melepaskan Seiichi, jika diteruskan Seiichi akan muntah, lalu Ryul berkata, pria yang menjijikkan. Dan beginilah jawaban Seiichi. Lalu wanita berjubah hitam itu mengulurkan tangannya kepada Seiichi, dan kemudian saat Seiichi sudah berdiri, wanita itu tiba-tiba menunduk kepada Seiichi. Lalu memperkenalkan namanya adalah Suin, saat ini dia bertugas sebagai mata-mata. Dan Seiichi menjawab, aku adalah Hiragi Seiichi, seorang petualang. Lalu setelah saling berkenalan, Ryul meminta izin kepada Seiichi untuk membawanya. Tapi Seiichi berkata kalau obatnya masih kurang, dan Seiichi mau membuat ramuan itu lagi. Dan Suin berkata, Tuan Seiichi,
apakah kamu bisa melakukan sihir penyembuh? Dan Seichi menjawab kalau dia bisa menggunakan sihir penyembuh. Lalu Suin berkata kalau obatnya mungkin sudah cukup, jadi Suin mengajak Seichi untuk ikut ke suatu tempat. Dan tiba-tiba, Riel berkata kepada Suin, apakah kamu akan membawanya ke sana? Dan Riel menjawab, ya aku akan membawanya ke sana, karena hanya mengandalkan ramuan akan terkesan lama. Sebaliknya sihir pemulihan terdengar lebih instan, kita sudah tidak punya waktu banyak untuk menunggu. Lalu Seichi berkata dengan wajah lempengnya, sebenarnya kalian bicarain apa? Lalu Suin berkata, maaf, aku lupa mengatakannya, aku meminta Tuan Seichi melakukan sihir pemulihan, di ruang medis. Dan Seichi menjawab, tolong tunggu sebentar Mbak Manis, bukannya di sini sihir tidak berfungsi. Lalu Suin mengatakan, itu memang benar, di hutan ini sihir tidak dapat berfungsi karena pohon Forest of Sealed Magic. Seichi melirik buah pak pohon, dan pohon itu menatap arah lain sambil bersiul, ya tentu aja Seichi langsung mukul tuh pohon sambil berkata ternyata ini ulahmu, dasar, pohon idiot. Nah jadi Suin mengatakan, bahwa memang hanya ada satu tempat di negara ini, yang bisa jadi tempat menggunakan sihir, dan itu adalah Recovery Space. Namun hanya akan ada satu sihir yang bisa digunakan di tempat itu, dan itu hanya sihir pemulihan. Itulah sebabnya, kenapa semua penyihir di negara ini disebut healer, dan inilah sebabnya, penonton yang bangunnya kesiangan disebut ngiller. Lanjut ke alurnya, dan di sini Seichi berkata, oh jadi begitu, gua jawab ya begitulah bro. Di sini Seichi mengatakan, apakah kalian tidak curiga aku akan mengacaukannya dan berbalik menyerang kalian? Dan Suin berkata dengan senyum manisnya, nggak apa-apa, aku sudah mengintaimu, bahkan sejak kamu dan Tuan Pohon berada di depan gerbang. Dan berkat skill mata kebenaran Suin, dia mengatakan maksud Seichi sebenarnya tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Akhirnya mereka sudah bisa sedikit saling memahami, lalu mereka pun menuju ruang Recovery Space. Setelah tiba di tempat tujuan, Seichi ditinggalkan oleh Suin, dan hanya bersama dengan Riel. Lalu setelah memasuki ruangan, Seichi terkejut melihat kondisi para medis, yang berusaha mati-matian menggunakan sihir healing. Dan sekali lagi, saat Riel meminta pertolongan kepada Seichi, untuk memberikan bantuan sihir penyembuhnya. Tiba-tiba Seichi berpikir keras, dan berungguh-sungguh untuk melakukan sihir penyembuh, anjir feeling gua nggak enak. Seichi mengaktifkan sihir penyembuh cahaya tingkat tinggi, tuh kan ngawur nih orang. Bahkan sihir yang harusnya hanya bisa digunakan di dalam ruangan Recovery Space menyebar ke seluruh kota, sumpah emang ngawur nih orang. Tapi tenang saja, kali ini sihir Seichi terfokuskan, meski menyebar ke seluruh kota, tapi pihak musuh nggak akan nerima efek, hanya penduduk dari negara ini saja yang menerima efek penyembuhnya. Dan nggak lama kemudian suara orang yang sudah disembuhkan pun, mulai bergema di telinga Seichi. Lalu Seichi kembali ke tempat Mbak Suin yang manis, dan berkata, Depgan ini aku juga menyembuhkan prajurit di luar sana, tolong periksalah juga keadaan mereka saat ini, dan untuk obat penyembuhnya, kamu bisa menyimpannya untuk keadaan darurat lainnya. Dan kemudian gak hanya Riel, bahkan Suin juga meraih pundak Seichi, lalu mengocoknya, lalu ya sudahlah gua males nulis dialog mereka yang ini. Dan kemudian, buah pak pohon ternyata kembali kepada Seichi lagi, awalnya di sini Seichi ngerasa aneh, karena tadinya dia bilang mau istirahat, lah kok tiba-tiba udah datang lagi. Kemudian buah pak pohon mengatakan, kamu hebat Seichi Dono, jika masalah di sini sudah selesai, ayo, kita lanjutkan ke berikutnya. Seichi bertanya-tanya, mau dilanjut kemana dirinya ini. Di samping itu, tiba-tiba seseorang muncul sambil mengatakan, apa yang terjadi di sini? Orang itu adalah wanita yang disebut dengan Permaisuri. Sementara Permaisuri bingung karena ada Seichi di sana, dia berkata bahwa ngerasa aneh, tubuhnya yang lelah tiba-tiba terasa segar. Lalu Suin mengatakan, kalau itu semua adalah karena sihir Seichi. Lalu Permaisuri mengatakan terima kasih kepada Seichi, dan menanyakan siapa namanya. Nah jadi Seichi memperkenalkan lagi namanya, dan penyebab dia bisa sampai di negara ini. Lalu Permaisuri mengatakan, namanya adalah Amelia Flame Falsa. Dan kemudian Seichi terkejut, mendapati kedimpulan, kalau dirinya berada di kerajaan Falsa. Lalu Amelia mengatakan kalau, kerajaan Falsa saat ini sedang diserang, oleh kerajaan Kaiser dan Sekte Dewa Iblis. Nah singkat ceritanya, karena Amelia sudah melihat penduduk dan prajuritnya banyak terluka, karena kerajaan Kaiser. Jadi Amelia berniat untuk menyerah,
atau tunduk sepenuhnya terhadap kerajaan Kaiser. Nah, tapi para prajurit yang sudah sembuh, menentang keputusannya, dan mengatakan kalau di pertempuran selanjutnya, untuk berusaha lebih keras lagi menjatuhkan kerajaan Kaiser. Setelah Amelia melihat semangat juang para prajurit, bahkan Riel dan Suin yang meneteskan air mata, Amelia pun menerima permintaan mereka untuk berjuang sekali lagi. Nah, jadi di sini, Seiichi bilang kalau pohon minta agar Seiichi membantu Amelia. Dan Amelia menolak, karena mungkin ada seseorang yang sudah menunggu kepulangannya. Seiichi diberi kesempatan untuk menginap di kastil malam itu. Dan lalu kemudian, Suin membawa Seiichi ke kastil, untuk Seiichi menginap. Dan setelah Seiichi tiba di kamarnya, Seiichi menghubungi Saria dan yang lainnya, lalu mengatakan kalau akan ikut bertempur dengan kerajaan Falsa melawan Kaiser. Awalnya Altria di sini marah, tapi Seiichi berhasil metakinkan Al dan Saria. Lalu Seiichi bertanya, apa yang terjadi kepada Destra? Dan Altria menjawab, kalau dia sudah memberikannya kepada Ranze, bahkan Ranze pun di sini bingung karena ulah Seiichi. Lalu Seiichi menanyakan Helen kepada Al, mengingat tujuan Herland sebelumnya untuk membantu negara Falsa. Tapi Altria mengatakan, setelah pulang dari dungeon, Helen langsung kembali ke kerajaan Falsa, karena dia sudah memenuhi keinginannya. Tapi ya sudahlah, kupikir Helen akan merasa udah hanya sia-sia, ketika melihat Seiichi ada di sana. Dan Seiichi merasa sedang diledek oleh Altria. Sementara itu pembicaraan mereka sudah berakhir, Seiichi berpikiran andai sihir dapat digunakan, mungkin Seiichi bakalan pakai sihir judgment untuk meratakan Kaiser. Tapi ya sudahlah, Seiichi membayangkan dirinya terlalu jauh, lalu Seiichi menamparkan pipinya sendiri, dan berkata, mungkin aku akan sedikit menunjukkan kepada kerajaan Kaiser, seperti apa manusia monster sebenarnya. Dengan ini Seiichi berpikiran serius terhadap pertempuran, dan Seiichi istirahat tidur untuk pertempuran besok, dan ya udah pasti, kalau ceritanya bersambung. Nah, jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya. Jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。